selatan atau disebut Yehuda, itu pun jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar dari Babel. Jadi boleh dikatakan saudara, sejak tahun 586 BC kerajaan Israel itu sudah tidak ada di bumi, saudara. Tapi Tuhan tadi berjanji apa? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sejarah menyatakan tidak terjadi. Nah, saudara, orang-orang Yahudi sendiri itu juga salah memahami janji ini. Sampai hari ini mereka itu masih menanti Mesias, yang waktu datang Mesias itu akan mendirikan kerajaan yang baru di bumi ini. Dia adalah keturunan dari Raja Daud. Dan waktu Mesias datang, Mesias akan menaklukkan musuh-musuh Israel. Makanya mereka waktu Yesus datang, mereka tidak melihat itu Yesus sebagai Mesias. Kalau Yesus malah menasihati apa? Kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Padahal di konsep orang Israel, wah, mesti Mesias ini hero, punya kekuatan militer yang kuat seperti Daud. Saudara, perlu kita pahami bahwa janji Allah kepada Raja Daud di sini bahwa kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya, itu bukan menunjuk kepada kerajaan yang didirikan oleh manusia dan yang sifatnya sementara ini. Saudara, yang Allah janjikan kepada Raja Daud atau melalui Raja Daud itu adalah kerajaan yang Allah sendiri bangun dan yang Ia sendiri bertahta atasnya. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Gabriel tadi. Saudara, kembali ke Lukas pasal 1. Ya, saudara, saya harap sekarang bisa mengikuti apa yang dimaksud dengan perkataan Gabriel kepada Maria, di mana sekali lagi saya bacakan. Gabriel berkata bahwa bayi di kandungan Bunda Maria itu akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, malaikat Gabriel sedang memberitahukan satu berita sukacita, bahwa apa yang dinubuatkan di Kejadian 3 ayat 15, bahwa apa yang dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama, bahwa apa yang Allah janjikan kepada Raja Daud sebentar lagi menjadi kenyataan melalui kelahiran Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus akan mendirikan kerajaan yang baru, kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan ini merupakan satu berita sukacita. Manusia yang selama beribu-ribu tahun sebelumnya tidak punya pengharapan karena sang penguasa kegelapan menguasai semua umat manusia. Tapi melalui kedatangan Yesus sejak saat itu, saudara, sekarang ada kerajaan tandingan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan Allah. Itulah sebabnya, saudara, waktu Yesus sudah lahir, malaikat masih terus memberitakan ini. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Kepada para gembala, malaikat berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa, saudara? Kesukaan besar untuk seluruh
bangsa. Ini betul-betul good news, saudara. Bukan saja untuk umat Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Kenapa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, manusia yang tadinya tidak punya alternatif lain, karena sejak dosa masuk ke dunia, mereka semua berada di bawah kuasa the Prince of Darkness. Tapi sejak Yesus datang, disitulah era kerajaan Allah dimulai. Yesus diberitakan akan menjadi juru selamat. Karena memang saudara, para nabi dan yang lain tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari cengkraman si iblis. Saudara, sejak lahirnya kerajaan Allah ini, memang iblis berusaha untuk menghancurkan. Tapi kata malaikat itu pada Maria apa? Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sejarah mencatat, sejak gereja lahir, orang-orang penguasa-penguasa berusaha sudah untuk menghancurkan kekristenan, termasuk Saul yang kemudian menjadi Paulus. Saudara, di sepanjang sejarah, kerajaan yang Yesus dirikan ini berusaha dihancurkan. Tetapi apa yang dinubuatkan oleh malaikat Gabriel itu terbukti sampai hari ini. Saudara pernah mendengar Nikita Khrushchev? Ya, siapa dia? Mantan Perdana Menteri Rusia. Ya. Waktu dia masih berkuasa, dia membanggakan diri. Dia bilang, sebelum tahun 1965, aku akan menunjukkan orang Kristen yang terakhir di negeri ini, di televisi. Saudara, dia begitu confident, dia akan mampu melenyapkan orang Kristen dari negeri ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, dia sendiri yang malah dibawa ke pengadilan. Dan sebelum deadline yang dia janjikan tadi, bukannya kekristenan habis, ya, kekristenan malah makin berkembang. Saudara, menurut World Evangelical Alliance, saya berpikir saat ini human rights makin baik, orang makin sadar, ya, kenapa sih orang kok tidak boleh ada kebebasan beribadah, beragama. Ternyata sampai di abad 21 ini banyak sekali orang-orang Kristen yang dianiaya, saudara. Menurut World Evangelical Alliance, lebih dari 200 juta orang Kristen di paling tidak 60 negara mereka mengalami pelanggaran, dilanggar maksudnya hak-hak asasi manusia mereka hanya karena mereka adalah orang Kristen. 100 juta bahkan sudah mengalami serangan fisik. Lebih lanjut, David Barrett, Todd Johnson, dan Peter Crossing di dalam laporan mereka tahun 2009 kemarin di The International Bulletin of Missionary Research memperkirakan bahwa dari pertengahan tahun 2008 sampai pertengahan 2009, 176.000 orang Kristen sudah dibunuh. Tahun lalu, saudara. Nah, menurut penulis yang sama, diperkirakan, saudara, sampai tahun 2025 nanti, rata-rata
akan ada 210.000 orang Kristen setiap tahun yang akan dibunuh. Saudara, kerajaan Allah berusaha dibinasakan, berusaha untuk dihancurkan. Tapi malaikat tadi berkata apa? Kerajaannya akan tetap kokoh, karena kerajaan yang Yesus dirikan di bumi ini bukan terdiri dari darah daging seperti ini, saudara. Yang menjadi raja adalah Dia sendiri. Nah, kita bersyukur